Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini Jumat 18 Juni 2021. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus terus menyertai kehidupan kita yang mendatangkan kebahagiaan. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita hari ini 1 Raja-Raja pasal 11. Sebelum kita merenungkan pasal ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus menjalaninya bersama dengan Engkau. Engkau yang terus memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami apa yang kami baca dan kami renungkan. Serta Engkau menolong kami untuk kami dapat terapkan prinsip kebenaran firman dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat 1 sampai yang ke-6 saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dan dari kaum bangsawan, dan 300 gundik istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Ashtoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sesembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dari apa yang saya bacakan, ayat pertama sampai ayat yang ke-6 ini, Salomo mulai mendua hati. Di satu sisi dia percaya kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Di satu sisi dia mengikuti sesembahan dari istri-istrinya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, sungguh Salomo memiliki kekayaan luar biasa, tetapi juga ada yang menarik di sini, dia memiliki istri yang juga tidak biasa. Berapa istrinya? 700 dan gundiknya 300. Jadi kalau di total ada 1000. Kebayang gak Bapak Ibu Saudara sekalian? Bapak Ibu Saudara, memang pada mulanya kalau kita berpegang pada dalil permulaan Allah memberikan perintah kepada Adam, Adam hanya memiliki Hawa dan Hawa hanya memiliki Adam. Itulah pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Walaupun pada akhirnya termasuk juga tokoh-tokoh Alkitab telah menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan kenyataannya karena penyimpangan pernikahan ini justru membawa kepada kerusakan dalam keluarga. Ya, ayahnya Daud yang sudah berkenan di hadapan Tuhan, tetapi dia juga punya kelemahan yang sama. Dia berpoligami sehingga anaknya banyak dari beberapa istri, dan akhirnya anak-anaknya ini juga saling memberontak satu dengan yang lainnya. Demikian juga Salomo sama. Ya, bahkan di sini dikatakan istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ya, Daud pernah mengalami kesalahan,
tetapi dia bertobat sampai pada akhir hidupnya dia tetap menyembah kepada Allah, tidak terpaut dengan Allah lain. Sebab ketika hati tercondong pada Allah lain, ini merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Ibarat ada seorang istri pada suatu ketika dia menemukan sebuah berlian dalam rumahnya, dalam sebuah kotak kecil. Dan dia tahu sebentar lagi dia akan ulang tahun. Dia tahu ini milik suaminya. Hatinya berbunga-bunga ketika dia melihat perhiasan yang sedemikian mengagumkan dan luar biasa akan diberikan menjadi kejutan di hari ulang tahunnya bagi suaminya. Tibalah hari ulang tahunnya. Apa yang terjadi? Pada saat ulang tahun dia terkejut sekali. Ternyata apa yang diberikan suaminya bukanlah perhiasan yang dia temukan sebagai kejutan baginya, tetapi hadiah yang lain yang nilainya tidak lebih berharga daripada perhiasan itu. Dan ternyata perhiasan yang dia temukan itu justru diberikan kepada wanita lain. Bagaimana perasaan istri ketika dia mengalami hal itu? Pasti dia akan kecewa karena suaminya telah selingkuh. Hatinya hancur oleh karena suaminya berselingkuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal itulah yang terjadi dalam kehidupan Raja Salomo. Menggantikan Raja Daud, pada awalnya Raja Salomo mengikuti perintah Tuhan dengan setia. Salomo juga tidak meminta kekayaan, umur panjang, atau kekuasaan. Melainkan dia meminta apa, Bapak Ibu Saudara? Dia meminta hikmat dari Tuhan dan Tuhan berikan itu. Dan karenanya Tuhan juga menganugerahkan berkat-berkat yang lain berupa kekayaan, kebesaran kerajaannya, kemuliaan dan luar biasa kejayaannya sampai ke negeri-negeri lain. Namun sayangnya di akhir hidup Raja Salomo, ia telah gagal menjaga hatinya sehingga ia berpaling pada Allah lain. Dikatakan ayat yang keempat di sini menyampaikan bahwa sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah lain sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini kita diingatkan agar kita tetap setia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan ini yang harus kita jaga sepanjang hidup kita. Jangan sampai kita dipercayakan banyak berkat, ya, berkat jasmani, berkat kesehatan termasuk, ya, berbagai macam berkat sebagai kasih sayang Tuhan yang dicurahkan kepada kita. Justru kita menyalahgunakan berkat itu hanya untuk kesenangan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau saya diberkati misalnya dengan sebuah mobil. Mobil saya digunakan hanya untuk bersenang-senang. Tidak untuk melayani Tuhan. Itu sama saja saya menyalahgunakan berkat yang dipercayakan Tuhan. Kita diberi kesehatan, tapi kita menggunakan kesehatan tidak untuk melayani. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, sama saja kita menyalahgunakan kesehatan yang Tuhan berikan. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang dimiliki oleh orang percaya, percayalah bahwa itu sebenarnya berkat Tuhan, milik Tuhan yang dipercayakan untuk kita kelola. Dan pengelolaannya adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Ingat bahwa kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar oleh darah Yesus, maka sepenuhnya kita ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Seperti Rasul Paulus, namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging
adalah hidup untuk Allah. Hidup oleh karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang seharusnya menjadi mindset di dalam pikiran kita sebagai anak-anak terang. Anak-anak yang telah menjadi tebusan. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita untuk hidup setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati? Caranya yakni hidup dengan tulus hati, beralaskan kebenaran, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Seperti yang pasal 9 kemarin kita sudah belajar, Tuhan berfirman kepada Salomo, mengenai engkau jika engkau hidup di hadapanku seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati akan menjaga fokus kita tetap pada Tuhan, bukan pada keadaan atau situasi yang kita alami, sehingga kita akan terhindar dari bahaya menyimpang dari jalan kebenaran dan kebaikan yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kita mengalami keberuntungan kemanapun kita pergi. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur atas firman Tuhan. Mampukan kami untuk tetap berfokus pada kasih setia Tuhan. Walaupun ada banyak godaan yang ada di sekeliling kami, di sekitar kami. Tetapi kami mau tetap belajar fokus kepada Tuhan. Dan mau tetap setia sampai Tuhan percayakan waktu ini diberikan kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memimpin hidup kami, sehingga apa yang kami kerjakan seturut dengan rancangan dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.